Selamat datang di special edition di mana kita akan membicarakan tentang satu tema spesifik saja Son ya kan. Di mana tema hari ini itu sangat seru sekali dan juga mind blowing Son kalau menurut gue Son. Terutama buat gua yang pencinta film Son. Oh, mantan review film ya. Mantan review film ya kan. Anda kan pencinta Dracin kalau Anda saya dengar ya Son ya. Drakor dong. Oh drakor ya, drakor dan anime Son ya. Benar, saya juga suka anime tapi kali ini kita akan membicarakan tentang fakta-fakta gila Son. Yang ada di film-film paling terkenal di dunia Son. Lu sendiri suka nonton film gak Son? Series sih lebih banyak sih. Belakangan lagi jarang nonton film ya. Lagi jarang. Ini ada juga yang tentang series juga Son kali ini Son. Ada juga. Ini series yang paling disukai oleh anak Jaksel ini Son. Oh. Ya kan? Breaking Bad. Oh iya. Nah, itu akan kita bahas juga nanti, oke? Mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di special edition di mana kita akan membahas tentang fakta-fakta film tergila yang ada di dunia ini. Selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Yang pertama nih Son ya, gue ada sebuah fakta unik tentang film yang paling gue suka juga Son. Salah satunya di dunia ini, yaitu film Interstellar. Oke, Christopher Nolan. Film Christopher Nolan ya kan. Christopher Nolan itu terkenal sekali orangnya tuh nggak suka pakai CGI. Jadi dia pengen hampir setiap scene-nya itu beneran organik dilakuin beneran organik lah gitu, tanpa editan atau CGI gitu. Sebisa mungkin ya kan. Maka dari itu untuk mengisi scene di mana Matthew McConaughey itu melewati ladang jagung, Christopher Nolan sampai nanam jagung sendiri Son. Nanam jagung sendiri seluas 500 hektar Son untuk scene itu. Karena gak ada ladang jagung mungkin ya? Gak ada ladang jagung yang bisa dipakai pada saat itu mungkin ya. Jadi dia nanam sendiri Son di Kanada tepatnya. Ya kan 500 hektar untuk ngambil satu scene doang. Lu tau modalnya berapa Son nanam begitu Son? Berapa? $100,000 Son. $100,000 ya kan. Setelah proses syutingnya selesai, ternyata Christopher Nolan ngejual jagung-jagungnya Son. Dan penjualan jagungnya itu menghasilkan uang sebesar $162,000 Son. Masih untung ya? $62,000 Son profit ya kan. Gile. Lu bayangin film-filmnya belum tentu untungnya segitu kali. Nah udah pasti untung dong kalau Christopher Nolan. Iya dong ya kan. Emang jagung bisa dibilang cepet sih tumbuhnya cepet ya tumbuhnya cepet. Bener sih. Walaupun tempat nanam singkong juga keluarnya jagung juga ya Son ya. Maksudnya gitu kan. Ente mau sana kan masih kan. Sempet kepikiran gimana. Iya bener. Terlalu sering nih. Oh iya terlalu sering. Keren banget ya. Emang Christopher Nolan tuh gue salut banget sih sama film-filmnya dia. Seniat itu ya. Seniat itu dia. Karena dia pengen autentik banget. Kayak scene-scene ledakannya dia tuh kan banyak yang asli tuh. Banyak yang real bener-bener. Bahkan ya kita pernah bahas juga salah satunya waktu itu sama ngelantur di sini kalau nggak salah ya kan. Yang scene yang di Dark Knight. Joker ya kan? Ngeledakin gedung ya. Ngeledakin rumah sakit ya. Ngeledakin rumah sakit ya kan. Itu yang ledakannya bukan CGI kan katanya kan. Yang oh iya benar. Sadis itu. Jadi dia emang pengen seril mungkin gitu ya. Makanya budgetnya gede. Tapi ternyata untung juga Son. $62,000 untungnya. Sedangkan ada ya di sebuah negara yang jual jagungnya susah Son karena kebanyakan impor katanya. Ya kan. Ladangnya juga dikasih izin ya maksudnya ya. Mungkin dipinjemin kali ya ladangnya ya? Mungkin. Ladang kosongan dipinjemin ditanam sama dia. Ditanam jagung. Mungkin sekalian penghijauan habis itu ya kan. Iya. Ntar gue bikin ladang jagung. Ntar kalau udah selesai buat lu lah. Habis itu sisanya gitu kan. Selesai diambil jagungnya dibakar dulu tanahnya ya kan. Bener gak Son? Bener gak? Kayaknya gak perlu kayak gitu. Oh gak perlu dibakar ya. Itu nanam yang lain. Itu nanam yang lain itu. Pokoknya kan jadi subur ya kan mungkin. Selanjutnya ini gue bakal cerita tentang kartun. Animasi. Film animasi ya Son ya. Film animasi yaitu Monster Inc. Monster Inc. Gue suka banget dulu jujur. Iya. Gue kayaknya belum nonton nih kayaknya. Lu belum nonton Monster Inc? Ya ampun, belum nonton Monster Inc lagi. Ini emang film yang terkenal banget ya. Dari dulu ya, sampai sekarang bahkan ya. Keluar terus kan? Keluar terus. University kan, keluar lagi kan. Ya tapi saking terkenalnya, gue tahu semua karakter-karakternya kan. Walaupun lu nggak nonton gitu ya. Iya. Karena yang terkenal lucu kan Bu ya kan. Kalau monster gedenya namanya Sullivan. Jadi waktu itu karena pengisi suara itu masih kecil banget sih. Namanya Mary. Dia ini pada saat itu kabur ke Singapura. Jadi karena dia masih kecil banget, toddler ya kan, dia ini sulit buat duduk diem. Jadi dia sulit duduk diem dan sulit ngikutin skrip gitu waktu di studio. Kan soalnya biasanya kalau orang ngisi voice over kartun animasi itu di dalam ruangan biasanya dalam ya. Ruangan, duduk depan mic. Kan. Ada yang pakai anduk doang begini gak ada juga. Lu gak pernah lihat ya? Musisi sih biasanya sih. Oke. Ada iya. Buat dia mau ngetek vokal, dia masuk ke dalam anduk gini.
Nah karena itu tim produksinya itu akhirnya supaya bisa jadi nih filmnya kan, dia ini dipasangin mikrofon portable sih. Terus dia ngelakuin ngebacanya itu, voice overnya itu sambil main di dekat kantornya itu. Oh gitu. Main di taman gitu. Diikutin tim produksinya sambil dia ngomong gitu. Jadi dia nggak dia benar-benar nggak di ini ya, nggak diem di ruangan gitu ya. Ya dia main aja kayak anak kecil pada umumnya. Suaranya sambil direkam. Jadi rekaman suaranya sama dialog alami yang dikeluarin itu akhirnya disusun ya kan, potongan-potongan suara tadi dijadiin dialog filmnya buat si Bu ini. Jadi misalnya ngomong ai gitu misalnya. Ntar buat ditaruh di depan nih ai-nya. Wah ribet banget ya. Lagi ketawa misalkan. Lagi apa, benar juga. Set, dipotong-potong dimasukin ke filmnya. Kayak ente kalau lagi ngejokes ya. Akhirnya rekaman suara Bu ini lebih ke potongan-potongan reaksi alaminya dia akhirnya. Itu kan karakter anak kecil kan. Ternyata yang ngisi suara anak kecil juga ya. Soalnya kan sekarang banyak juga. Misalnya karakter kartun anak kecil yang ngisi suara orang dewasa kan banyak sekarang. Banyak juga. Iya. Tapi emang lebih bagus ya natural anak kecil sih emang sih. Dan sekarang apalagi zaman sekarang kan orang udah mulai, walaupun masih kecil ya tapi sangat profesional banget loh sekarang loh. Oh gitu. Kayak misalnya di film apa ya waktu itu ya, Moana atau apa kan, itu udah benar-benar penyanyinya juga anak kecil ya kan. Oh iya, biar seril mungkin ya. Seril mungkin dan bagus, segenuine mungkin lah. Iya. Oh iya. Apalagi kan kalau film-film kayak gitu kan Disney atau segala macam banyak nyanyi juga kan. Iya benar. Tapi itu benar-benar profesional sekarang. Profesional sekarang ya. Yang selanjutnya gue ada fakta menarik dari film horor ini Son ya kan. Sebenarnya ini tuh gue juga nggak tahu ya ini film thriller apa horor gitu. Tapi kalau misalnya lu lihat kayak di IMDb itu bilangnya ini film horor. Oke. Ya kan. Tapi menurut gue ya nggak horor amat karena ini adalah film Scream Son. Oh Scream. Yang dibikin di tahun 1996. Jadi kan film Scream ini tuh menceritakan tentang seorang pembunuh berantai gitu ya Son ya. Serial killer lah gitu maksudnya ya kan. Ini pakai topeng gitu kan ya. Pakai topeng warna putih ya kan. Mukanya kayak emojang gini. Gitu. Salah satu aktris yang main di film Scream itu ada yang terkenal banget, namanya Drew Barrymore. Lu pernah denger gak? Iya pernah. Pernah denger ya? Jadi si Drew Barrymore ini itu ada satu adegan di film Scream-nya di mana dia itu harus ketakutan, terus buru-buru nelpon 911. Son. Ada salah satu adegannya begitu ya kan, langsung ngambil telepon terus habis itu nelpon 911. Nah ternyata pas dia ngelakuin adegan itu ternyata nyambung beneran Son ke 911-nya Son. Lupa dimatiin ternyata sama kru filmnya gitu loh. Lupa dimatiin, akhirnya ya nyambung beneran ke 911-nya gitu. Ya udah kan mau nggak mau kan dia harus profesional, dia tetap acting gitu kan. Ya dia minta tolong apa segala macem. Udah tutup, cut. Akhirnya polisi sampai nelpon ke nomor itu lagi kan. Halo, ini beneran apa enggak? Minta tolong gini. Diterangin semuanya, akhirnya pelan-pelan harus diterangin sama para kru film sama aktrisnya juga, Drew Barrymore juga nerangin juga. Enggak, ini tadi tuh sebenarnya acting, mohon maaf ya karena ini teleponnya lupa di disconnect Son katanya Son. Jadi nyambung ke 911 beneran gitu loh. Sampai polisinya nelpon lagi ke situ buat mastiin. Untungnya polisinya nggak sampai datang sih. Nah kejadian nyambung ke 911-nya ini itu sampai 4 kali Son katanya Son. Walah. Dalam 1 kali syuting ya kan 4 kali itu nyambung beneran ke 911. Nah gue nggak tahu nih ini sebenarnya nyambungnya disengaja apa enggak gitu. Jangan disengaja lagi. Soalnya kan kadang-kadang kan ada ibaratnya aktris atau aktor gitu ya yang kalau dia acting tuh dia pengennya wah beneran. Semuanya beneran. Iya. Kayak Robert De Niro aja ada tuh ceritanya. Dia itu di sebuah film ya gue lupa film apa, kayak film-film mafia gitu. Kalau Goodfellas kalau nggak salah. Itu dia ada scene-nya di mana dia itu kayak lagi ngitung duit gitu. Awalnya dikasih duit palsu Son. Gak mau dia Son. Karena menurut dia itu feelsnya beda kalau kertasnya beda. Jadi dia minta duit segepok itu diganti duit asli Son. Itu ya kan. Jadi mungkin untuk mendukung actingnya dia gitu kan. Iya, semakin real ya. Iya biar semakin real. Iya bener. Kalau yang paling baru ya yang gila-gilanya ya Tom Cruise kan. Yang ngelakuin stunt-stuntnya sendiri. Naik pesawat mukanya sampai kewer-kewer ya kan. Dengan umurnya yang segitu ya. Iya, karena dia pengen real banget, nggak mau pakai CGI. Iya, banyak tuh aktor sama aktris yang kayak gitu tuh, terutama yang zaman-zaman dulu lah. Jackie Chan. Iya, karena kan syuting Avengers di studio kan, green screen. Iya kan? Lu pernah lihat sih? Syutingnya di studio kan? Pernah. Hijau semua kan? Hijau semua, iya. Walaupun ya nggak apa-apa, namanya memanfaatkan teknologi kan. Dan budget juga, save budget abis di aktor ya kan kadang kan. Iya bener, nggak ada masalah juga kan. Ya penonton pedulinya apa sih? Filmnya bagus sebenarnya kan. Iya, santai aja susahnya ya kan. Iya. Bener. Asal jangan sampai kayak Madam Web kan gitu aja kan, Son maksudnya kan. Iya. Baik yang protes soalnya. Iya kan. Oke selanjutnya ini dari serisnya anak Jaksel itu sih ya. Breaking Bad ya. Karena kalau sampai ditanya nih Son, ketika misalnya kita ketemuan gitu di bilangan Jakarta Selatan gitu ya, ditanya kamu series favorit apa? Tapi tidak menjawab Narcos atau Breaking Bad, belum nyampe Son katanya Son. Belum nyampe Son. Minimal Peaky Blinders lah. Nah
Jadi series Breaking Bad itu kan menceritakan tentang seorang guru ya kan. Guru kimia ya waktu itu ya. Guru kimia yang dia itu sakit cancer waktu itu, paru-paru. Padahal dia nggak pernah ngerokok, hidupnya bener-bener baik-baik aja ya kan. Dan akhirnya menjadi seorang koki obat-obatan akhirnya. Jadi produsen ya. Jadi produsen. Kan dia kan karena salah satunya juga kan karena dia sakit hati kan, perusahaannya diambil. Iya kan. Gue masih ingat sampai sekarang nama perusahaannya Grey Matter namanya. Grey Matter ya. Diambil sama temennya. Nah, nothing tulus ya kan, supaya buat nyari duit yang lebih banyak. Nah, karena waktunya tinggal sedikit di muka bumi ini. Nah, sebelum namanya jadi Breaking Bad, Vince Gilligan ini punya alternatif nama yang lain, Jet. Oh, apa tuh? Nah, salah satunya itu adalah Mathman. Manusia sabu gitu ya. Manusia sabu. Tapi karena menurut dia namanya ini terlalu simpel ya kan, sederhana banget. Soalnya kalau namanya sesimpel itu kan moralnya kayak nggak ada gitu kan. Ini kan tadi cerita tentang guru ya kan, dosen yang pengen jadi, yang tiba-tiba berubah jadi jahat gitu kan. Kan? Jadi bandel. Ya kan? Jadi deep gitu ya, jadi maknanya gitu ya. Kalau nama cuman Mathman jadi nggak deep gitu ya. Iya, jadi kayak ya udah cuma orang nyabu doang. Ya kan. Udah kayak nama superhero tuh ya Son ya. Bener juga. Kan ada juga salah satu scene-nya Walter White pakai celana dalam doang kan. Nah, ya akhirnya walaupun Mathman itu jadi pertimbangan, yang dipilih Breaking Bad tadi, yang artinya berubah jadi buruk atau nakal. Ya. Berubah jadi bandel ya. Kelihatan kompleks ya kan, naratif yang simbolis juga. Gitu. lebih keren kelihatannya gitu ya, dan juga lebih dalam maknanya gitu daripada hanya sesimpel Mathman doang ya. Gue kan kalau namanya Mathman juga nggak akan semeledak ini gue. Atau ya takutnya juga kalau misalnya namanya Mathman nanti dikira apa, kecampur sama Jerome Pauline maksudnya ya kan. Iya, manusia matematika kan. Manusia matematika, bener. Itu. Kok yang main bukan Jerome Pauline? Nah, kok malah kapibaranya yang main katanya? Bukan. Jadi udah paling bener Breaking Bad. Better Call Saul ya kan, itu juga legend juga. Spin-off-nya juga naik juga. Padahal kalau menurut gua nih, spin-off yang bakal meledak lagi kalau dibikin lagi tentang si ini, siapa namanya? Gus Fring kalau menurut gua. Villain favorit gua itu. Iya kan. Oke, selanjutnya Son, ini ada film yang legend banget Son. Judulnya Troy. Nah, ini kan film perang ya kan. Di film Troy itu ada salah satu scene di mana Eric Bana dan Brad Pitt itu berperang Son. Ya kan, berantem lah gitu ya kan. Tapi ternyata pada saat adegan pukul-pukulannya itu, Eric Bana suka kepukul sama Brad Pitt Son. Ya kan, suka nggak sengaja kepukul tuh Eric Bana sama Brad Pitt. Mungkin sebaliknya gitu ya. Akhirnya Eric Bana dan Brad Pitt itu sama-sama bikin gentleman agreement Son ya kan. Bilang bahwa setiap ada satu pukulan pelan yang kena salah satu dari kita, harus bayar $50 yang mukul. Ya kan? Satu itu. Kalau pukulannya keras, harus bayar $100 Son yang mukul. Iya. Akhirnya setelah udah gentleman agreement tuh ya kan, udah scene itu dijalankan, endingnya Brad Pitt harus membayar uang sebesar $750 kepada Eric Bana karena segitu banyaknya kena pukulnya, berarti si Eric Bana gitu ya. Sering banget dipukul gitu kayaknya sama si Brad Pitt. Brad Pitt harus bayar $750. Sedangkan Eric Bana tidak membayar sama sekali Son ke Brad Pitt karena nggak kena pukulannya. Kan ngeri juga kan wajar ya. Brad Pitt lagi gitu kan. Iya, enggak, bukan ngeri juga Brad Pitt, maksudnya ya si Brad Pittnya aja yang lousy juga mungkin kali ya. Karena kan ya acting gitu. Kadang-kadang emang kan suka cedera juga, kepukul atau apa ya kan. Karena pengen real juga kan rasanya kan. Atau jangan-jangan pas udah gentleman agreement, lumayan nih $950. Pas mau itu gini maju sendiri. Iya, lumayan nih, cuman $100 katanya kan. Majuin aja. Dar bilang sakit banget, pukul aja dah si Bana-Bana ini gitu ya Son ya kan. Itu kan sering banget terjadi ya Son ya. Kayak mungkin kalau misalnya lu pasti pernah nonton The Raid juga kan. The Raid ya kan. Gue yakin itu pasti pernah kepukul-pukul tuh sekali-sekali. Sekali dua kali lah. Gak mungkin mulus gak ada yang kepukul gitu loh. Lu paham gak? Iya pasti waktu scene berantemnya itu. Pasti ada. Ya kan. Apalagi kalau ya Eric Bana dan Brad Pitt kan bukan seorang martial arts. Bukan martial artist gitu. Mereka kan aktor. Beda dengan Iko Uwais dan yang jadi Mad Dog. Itu kan memang basicnya dia memang ada martial artist tuh. Benar. Ya kan. Kalau misalnya bukan orang bela diri kan pasti ada gak sengaja. Kayak John Wick dah misalnya, itu pasti banyak tuh gak sengaja pukul gitu. Yakin gue banyak. Yakin gue tuh. Tapi karena Brad Pitt dan Eric Bana mau bikin scene-nya seru, udah dah, daripada ntar gak sengaja atau apa, udah kita bikin seru aja sekalian.
Kalau kepukul lu bayar ya gitu. Jadi kayak main game jadinya. Daripada kepukul masih di cut atau apa kan. Atau apa kesel, ada yang kesel atau apa ya kan. Atau harus negur atau apa ya kan. Repot. Iya, biar seru udah bayar aja dah gitu. Yang terkenal kan yang waktu itu jadi bloopers yang Jackie Chan itu. Kenapa? Yang ditampar sama cewek. Aktrisnya terkenal waktu itu. Jadi pas lagi sini dia harusnya nampar ya kan. Nampar. Pas dia nampar, tohnya kencang banget. Lanjut tuh actingnya. Tapi berapa lama kemudian dia bilang, sorry tadi malah minta maaf, bukannya dilanjutin aja. Jadi si Jackie Chan mesti digampar 2 kali. dia sampai ngomong, lu ngapain minta maaf? Iya, lu ngapain ngekat, gue mesti digampar 2 kali kayak gini. Pecah. Oke, yang terakhir nih Chat dari gue ya. Ini dari film American Psycho. Gue suka tuh film tuh. Ini ya si kan? Christian Bale ya kan. Jadi waktu itu karakternya Patrick Bateman. Yang jadi Sigma itu kan. Sigma yang Nah, itu kan berdasarkan dari novel ya kan, American Psycho itu. Dan di sana itu ternyata banyak penyebutan Rolex ya, jam Rolex. Oh, di sana nih? Di sana. Di novelnya. Di novelnya. Banyak menyebut Rolex di situ. Karena memang film American Psycho identik dengan jam Rolex ya. Iya. Kan dia kan businessman apa ya kan, American Psycho kan. Dan di situ kan Patrick Bateman itu sangat sensitif terhadap Rolexnya itu dan menyebut sekitar 26 kali dalam buku itu. Jadi dia sangat suka sama Rolexnya itu, saking sukanya di buku novelnya itu disebut 26 kali kata Rolex. Nah, tapi ya di filmnya American Psycho itu kata Rolex tuh nggak pernah disebutin sama sekali. Gak pernah disebutin sama sekali. Gak pernah disebut. Karena filmnya itu kan banyak kekerasan ya kan, sama kontroversial. Jadi merek Rolex tuh nggak terima gitu namanya tuh dipakai di situ. Oh, nggak mau dikait-kaitkan dengan kekerasan gitu ya? Nggak mau dia. Dari judulnya udah American Psycho gitu ya? Nggak mau dia namanya sebut di situ. Takutnya brand image-nya rusak nanti. Betul. Dikira yang pakai Rolex adalah orang-orang psycho. Orang kayak gini nih yang pakai Rolex nih. Padahal emang iya ya. Jadi kata-kata yang tadi misalnya don't touch the Rolex itu diganti don't touch the watch. Don't touch the watch. Oh, gitu. Di novelnya tulisannya don't touch the Rolex, diganti di filmnya jadi don't touch the watch. Iya. Dan bahkan akhirnya si Christian Bale sebagai yang Patrick Bateman tadi, yang seharusnya di novel pakai Rolex, akhirnya diganti jamnya. Pas di Batman tadi? Hah? Katanya tadi Patrick Batman tadi katanya? Namanya. Batman kan soalnya namanya. Akhirnya diganti jadi Seiko 5 jamnya. Jadi bukan Rolex. Bukan Rolex lagi ya? Jam lain akhirnya dia. Jamnya Seiko lagi ya? Pakai Seiko. Masa dia kan bisnismen terkenal, bisnismen kaya kan? Iya. Ceritanya dia di situ. Tapi emang Seiko lagi naik daun sih emang. Pakai Seiko 5 ya di situ ya? Karena mungkin yang lain juga nggak ada yang mau kali ya. Tapi emang ya kalau brand image itu untuk perusahaan-perusahaan apalagi yang merek-merek yang eksklusif gitu, itu sangat terjaga sekali, sangat dijaga sekali, sangat sensitif gitu. Contohnya deh kayak Ferrari ya kan, lu kan nggak boleh modif asal-asalan ke Ferrari tuh kayak. Oh gitu ya? Nggak boleh lu udah beli nih, udah punya lu nggak boleh modif asal-asalan. Oke. Lu mau modif, lu harus izin dulu sama Ferrari ya San. Lo tau gak itu? Masih gak tau, ini fun fact baru lagi nih berarti nih. Lo harus izin dulu. Bahkan Justin Bieber itu sampai di-ban sama Ferrari. Gak boleh beli Ferrari lagi Son, karena dia menyalahi aturannya Ferrari. Gue taunya yang ini, yang Bugatti kalau gak salah. Jadi ada orang Indo yang mau beli ya Montana kan? Bukan? Bukan. Bugatti mau dibeli sama orang Indonesia nih, ya kan? Tapi pas mau dibeli itu dia pengen setirnya itu dipindahin ke kanan. Oh iya. Ya, benar. Minta izin ya kan, telepon ke sana terus sampai mau dibayar juga. Berapa miliar gitu mau 4 dibayar? 4 miliar gue inget tuh. 5 ya. Ternyata FYP kita sama kan. Mau dibayar 5 miliar tetap gak mau juga. Katanya Bugatti gak mau ngeluarin mobil yang setirnya ada di kanan katanya. Ever. Iya kan? Iya. Emang sangat sensitif sekali ya. Maksudnya kalau brand-brand itu. Padahal maksudnya kayak yang tadi di American Psycho kan, maksudnya untuk brand masuk ke film kan harusnya brandnya itu bayar ya kan buat masuk film. Bayar harusnya built Tapi ini anggapannya udah minta izin buat gak usah bayar atau misalkan dibayar pun gak mau ya. Gak mau. Sama halnya yang paling terkenal tuh Apple. iPhone itu penjahat. Gak boleh dipakai sama orang antagonis. Iya. Kalau di film. Bener. Bukan cuma penjahat, antagonis ya. Jadi orang yang quote on quote jahat gitu ya, atau antagonis gitu, perannya jahat gitu, nggak boleh HP-nya iPhone. Itu terkenal banget tuh, salah satu yang paling terkenal tuh. Jadi kalau lu nonton film, at least dulu ya, lu nonton film dan orang yang pakai iPhone, most likely dia adalah protagonis. Jadi lu udah tahu tuh sebenarnya filmnya. Ini tapi zaman dulu, gua nggak tahu kalau sekarang masih jalan seperti itu apa enggak. Selanjutnya nih Son, ada fakta unik dari film animasi lagi kali ini Son, yang berjudul Cloudy with a Chance of Meatball. Iya. Lu pernah nonton gak itu kartunnya ya kan?
kan. Itu kan ceritanya kan tentang apa kayak ada hujan makanan gitu kan. Ilmuwan kan ini kan. Ilmuwan yang bikin penemuan terus habis itu jadi hujan makanan ya. Tapi tadinya mau nyetop kelaparan malah jadi ngancurin kota ya kalau nggak salah ya. Nah ada salah satu scene-nya di film Cloudy with a Chance of Meatball di mana itu menunjukkan adegan di Mount Rushmore. Di situ kan ada patung-patung presiden tuh ada 4 biji ya kan. Patung presiden Amerika yang paling ikonik ditaruh di situ, patung batu. Itu pada kelempar pai semua Son mukanya Son. 3 biji. Di depan muka. Cuman ada satu doang yang kelempar painya itu di belakang Son, yaitu Abraham Lincoln. Ya kan. Lagi ngarah yang mana? Nah, dicurigai ini tuh adalah mungkin sedikit jokes kali gitu ya dari filmnya, dark jokes gitu. Karena Abraham Lincoln kan meninggalnya kan gara-gara kepalanya dari belakang kan. Jadi pai yang kelempar ke kepala bagian belakangnya si Abraham Lincoln ini itu jadi kayak semacam simbolik gitu tentang kematiannya salah satu presiden di Amerika yang unik gitu. Ya kan, karena ditembak dari belakang kepalanya. Rada-rada dijadiin jokes juga ini Son begini Son ya kan. Iya kayak sengaja ya pasti sengaja lah sih. Itu sama Cloudy with a Chance of Meatball tuh sutradaranya ya kan. Komedi anak-anak, maksudnya film anak-anak ya. Film anak-anak padahal. Itu buat orang tua yang nonton sih buat ya kan. Kita pernah bahas juga ya bahwa kartun anak-anak tuh ada sedikit jokes atau apa gitu yang buat orang tuanya yang nemenin. Anak-anak mah gak bakalan ngerti gitu ya. Oke, film yang terakhir nih Jet. Ini gue menceritakan tentang film Terminator. Arnold Schwarzenegger tuh pasti ya. Nih, hasta la vista baby. Hasta la vista, baby. Jadi bisa dibilang Jet, dia ini salah satu aktor yang bayarannya paling gede dalam berkata Jet. Wah. Hitungan per kata ya. Berapa emang? Dia dibayar $21.000 per kata. Wah. Ratusan juta lah kira-kira ya. Ratusan juta lah. Hampir 400 juta rupiah per satu kata. Hampir. Karena dalam filmnya itu Zat, total dia ngomong itu cuma 700 kata. 700 kata doang. 700 kata kan robot kan dia ya. Oh iya benar. Iya kan. Jadi pernah ada yang ngitungin itu Zat, ada videonya kan. Pas dia ngomong hasta la vista baby itu dikali-kaliin gitu nominal gajinya dia. Oh 21.000, 42.000, 60 gitu ya. Iya. Pecah per kata loh. Karena kan waktu itu total dia dapat dari situ kan 12 juta sampai 15 juta dolar ya kan. Dibagi tuh. Bagi 700 kata. Iya. Gede banget ya bayarannya. Gede banget. Tapi lu lihat Arnold sekarang gak kan? Arnold Schwarzenegger sekarang tua banget parah. Iya. Bener-bener kayak kakek-kakek sekarang. Dulu bener-bener bodybuilder parah dulu. Terakhir gue mungkin zamannya dia jadi wali kota ya waktu itu ya. Gubernur California kan. Iya itu masih oke sih di situ masih sama. Masih lumayan oke. Kan. Sekarang udah jauh ya beda ya. Jauh banget bedanya sekarang. Apa gitu? Maksudnya mukanya bercak-bercak gitu atau apa gitu? Oh enggak dong. Itu kan kalau korupsi kalau bikin mukanya bercak-bercak. Udah kayak kakek badannya. Gak ada tanda-tanda dia pernah jadi Mr. Olympia lah pokoknya. Oh gitu. Dia kan dulu Mr. Olympia aja. Iya benar. Beberapa kali ya kalau nggak salah ya. Beberapa kali saya ingat gua. Ya gitu kali ya. Biasanya kalau orang abis mimpin gitu biasanya agak downhill ya sana abis itu ya. Mungkin karena banyak pikiran kali ya. Mungkin. Banyak pikiran, menguras tenaga, uban nambah banyak ya kan. Kan bukan cuma rakyat doang yang mesti bikin banyak Son. Iya. Ya kan? Rakyat misalnya kan. Organisasi, pemerintahan bagian yang lain ya kan. Belum kapal ya kan. Iya karena sama menteri-menteri yang kelautan apa segala macam salah satunya kan. Benar, maksudnya kapal-kapal asing jangan sampai masuk lautan Indonesia Son. Beda sama yang ini aktor yang Karate Kid itu ya kan. Kan terkenal tuh awet muda banget ya kan. Oh. Tahu kan lu Karate Kid itu. Iya. Yang inilah yang siapa sih yang anti-aging itu menurut gua tuh. Itu gila sih itu menurut gua sih. Tapi rambutnya enggak bisa bohong, rambutnya kelihatan rambut tua tuh. Kan dia bener-bener kayak wah waktu itu datang ke podcast datang ke podcast di India tau gak? Cuma 5 menit doang habis itu dia bilang wah saya tidak kuat dengan udara di sini. Iya. Padahal dia di dalam ruangan gitu. Gila banget ya. Udah pakai masker. Iya. Dia pulang langsung dari podcastnya. Gimana kalau podcast di sini Son maksud gue? Ngintip dari situ. Udah pasti kan. Auto bengek dia. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Mudah-mudahan kalian enjoy ya dengan format special edition kali ini. Karena ini pembahasannya sangat ringan sekali ya. Soalnya menurut gue ini adalah fakta-fakta film tergila ya kan. Karena gue sendiri adalah orang yang sangat suka sekali dengan nonton film juga. Mungkin beberapa referensi ini bisa bantu kalian jadi misalnya kayak tadi American Psycho. Itu film bagus tuh coba tonton. Oh iya buat yang belum nonton ya. Juga bisa ya kan. Atau mungkin yang udah pernah ngefans sama filmnya jadi tahu tentang itu misalnya. Gitu kan, fakta-fakta bisa jadi obrolan gitu ya kan. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.